aku pura-pura tidur aja lah, takut aku. Dah, Abang Bang Moses denger tuh suara laki-laki kayak gitu kan. Ada lagi kejadian lainnya, Wak. Pada suatu hari pernah juga temannya abangnya Bang Moses ini tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba ngomong kayak gini sama dia. Yang jagain kau gede juga ya. Nah, karena kebingungan Abang Bang Moses pun meminta penjelasan yang lebih detail lagi. Apa nih? Apa yang besar? Kayak gimana detailnya, Wak? Apa yang kau tengok? Iya, Wak, badannya besar kali. Dia pakai baju adat dan ada burung di bahu kanannya. Oh iya. Iya, Wak, gede kali. Dan akhirnya Bang Moses ini pun menceritakanlah hal itu kepada mamanya. Termasuk kejadian yang memang dialami waktu di kantor. Nah, tapi walaupun Bang Moses ini sudah menceritakan semuanya secara panjang lebar, tapi jawaban mamanya apa? Sudahlah, kita udah lama meninggalkan yang gitu-gitu. Tuh kata mamanya. Nah, begitu pula dengan kejadian kakak perempuannya Bang Moses. Ini anak yang kedua. Nah, kakak Bang Moses ini adalah orang yang lumayan sensitif, lumayan tajam matanya. Nah, pada suatu hari waktu kakaknya Bang Moses ini masih kuliah di Yogyakarta, dia tinggal di sebuah kontrakan. Ini pun kontrakan angker kata Bang Moses. Udah banyak kali lah kejadian horor yang dia alami selama tinggal di rumah itu. Nah, suatu hari sebelum maghrib, kakaknya Bang Moses ini sedang duduk di ruang tamu nunggu pacarnya mau datang menjemput. Nah, seperti kebiasaannya kakaknya Bang Moses ini membiarkan pintu depan terbuka agar dia bisa memantau kalau misalnya lampu dari motor pacarnya udah nyampe, udah terlihat gitu. Pada titik itu, Wak, tanpa ada suara langkah sedikit pun, tiba-tiba kakaknya Bang Moses ini melihat ada sesosok pria yang besar dan berpakaian adat dengan seekor burung di bahunya. Tidak ada kalimat yang terucap sedikit pun dari sosok itu katanya. Begitu juga dari mulut kakaknya Bang Moses. Tapi yang jelas keesokan harinya kakak Bang Moses ini balik lagi nih menceritakan semua yang dia alami kepada mamanya. Jawaban mamanya masih sama. Udahlah, kita sudah lama meninggalkan yang gitu-gitu. Nah, itu kakak keduanya. Lanjut lagi ke Bang Moses. Nah, jadi ini adalah kejadian yang memang Bang Moses alami sendiri, Wak, ya, selama tinggal di Yogyakarta waktu itu. Nah, jadi Wak, di suatu waktu Bang Moses ini pulang main biliar sekitar jam 2 malam tuh baru selesai. Waktu keluar parkiran, Wak, Bang Moses ini ada cium macam bau bangkai. Nah, pada saat itu Bang Moses berpikir, mungkin ada bangkai tikus kali ya di sekitar area parkir. Tapi anehnya, Wak, setelah lebih dari 5 menit berkendara, bau busuk tuh masih ada aja. Bang Moses pun mulailah memperlambat laju motornya kan. Dengan maksud supaya Bang Moses ini bisa mengetahui dari mana nih baunya. Nah, sembari melihat ke kiri, ke kanan sambil mengendarai motor itu, secara tidak sengaja, Wak, dari spion motor Bang Moses menyadari bahwa ada cahaya lampu motor lain di belakang motornya. Dan entah kenapa Bang Moses pun berinisiatif untuk sesekali mempercepat laju motornya dan sesekali memperlambatnya. Untuk ngecek nih orang ngapain nih, buntutin gua apa enggak. Tapi betul aja, Wak, ternyata motor yang mengikuti itu ternyata berusaha menyamakan kecepatannya dengan motornya Bang Moses. Bang Moses laju, dia laju. Bang Moses lambat, dia lambat. Gak dipotong-potong. Dan tetap juga dalam keadaan seperti ini, bau busuk itu masih juga belum hilang. Karena pada saat itu Bang Moses sudah memikirkan kemungkinan entah itu tuh begal, entah kelitih ya. Bang Moses pun merencanakan sesuatu, yaitu ya udahlah nanti aku ngebut. Nanti kalau misalnya aku udah ngebut, dia mendekat, aku bakal langsung berhenti mendadak. Itu kata Bang Moses. Nah, ternyata skenario tersebut betul-betulan terjadi sesuai dengan visual yang tergambarkan di kepala Bang Moses loh, Wak. Setelah Bang Moses berhenti mendadak, dia pun nengok pengendara motor di belakang tuh berhenti mendadak juga tuh beberapa meter depannya Bang Moses. Ada 2 orang di motor metik itu waktu itu, Wak. Dan pada saat itu Bang Moses ini nggak tahu nih niat mereka apa. Tapi yang jelas tanpa pikir panjang Bang Moses pun langsunglah loncat dari motornya. Nggak ada di standarkannya dulu motornya kan. Loncat dia dari motornya, dikejarnya orang itu, mendekati orang berdua tuh. Semua serba cepat waktu itu kata Bang Moses, Wak, sampai mereka berdua pun kayak belum sempat berhenti dengan sempurna gitulah. Nah, begitu Bang Moses udah dekat sama mereka, Bang Moses langsung narik jaket penumpangnya di belakang sampai posisinya udah agak dikit terbaring tuh, Wak. Refleks Bang Moses pun langsung mukul tenggorokannya 3-4 kali lah gitu. Sampai akhirnya dia pun terjatuh dari motor. Begitu juga sama orang yang ada di depan. Bang Moses tarik jaketnya, kan dipukulnya juga bagian tubuh yang sama. Nah, jatuh. Semua terjadi begitu cepat katanya, Wak. Tapi yang jelas sebelum berlari balik lagi ke motornya Bang Moses sempat melihat bahwa ada kayak sebilah pisau gitu yang ada dalam softcase tuh loh, Wak. Ada pisau gitu tergantung depan motor si orang berdua ini. Dan karena pada saat itu Bang Moses tidak memiliki rencana apapun setelah pemukulan itu, Bang Moses pun kabur. Dan di saat itulah, Wak, bau bangkai yang dari tadi ngikutin Bang Moses tuh lenyap gitu aja. Jadi seolah-olah bau busuk itu adalah pertanda bahwa kau hati-hati, akan terjadi sesuatu sama kau. Bisa jadi dia orang tuh kelitih atau begal, kan ada pisau ngikutin Bang Moses terus, kan? Dan kejadian selanjutnya adalah sebuah keanehan yang memang Bang Moses simpan sendiri aja, Wak, dan sekarang dia bagikan kepada kita semua. Yang mana mungkin aja cerita tadi, yang cerita barusan itu akan berhubungan langsung dengan kejadian yang terjadi pada tahun 2015 ketika Bang Moses ini sudah bekerja di cafe shop. Nah, pada saat itu Bang Moses ini sudah 1 tahun lebih lah bekerja di sana.
Dan pada suatu waktu ada nih karyawan baru yang dipekerjakan untuk bisa membantu kayak proses sangrai biji kopi lah gitu, Wak. Dah si orang baru ini pun datanglah bersalaman satu persatu sama karyawan-karyawan yang ada di sana kan, termasuk Bang Moses. Tapi ketika dia menyalami Bang Moses, Wak, durasinya jadi agak sedikit lama nih. Ya saya gitu. Dan gak lama kemudian si anak baru nih ngomong, keturunan opo ya kowe mas? Keturunan opo? Gitu. Saat itu Bang Moses cuma senyum dikit aja dengan sedikit wajah kebingungan, Wak. Nah karena tidak begitu penasaran, Bang Moses pun tidak menanyakan lebih lanjut lagi nih tentang apa nih yang kau maksud. Tapi setelah berbulan-bulan bekerja bersama anak baru ini, akhirnya terjawablah apa yang dimaksud oleh anak ini, Wak. Dengan menggunakan selembar kertas yang diambil dari kasir, dia pun langsunglah membuat sketsa kan yang menunjukkan sesosok pria dengan baju adat khas Dayak dengan burung di bahu kanannya. Deskripsi yang sama persis dengan yang dialami kedua kakak Bang Moses tadi itu loh. Begitu juga respon mamanya ketika mendengar ceritanya Bang Moses. Sudahlah, kita udah lama gak berurusan dengan yang kayak gitu-gitu lagi. Tua. Mereka dilihatkan dengan sosok yang sama. Walaupun sebenarnya pada saat Bu Ella itu kemasukan atau kerasukan si raja ini kan tidak dideskripsikan gimana bentuknya apa segala macam, ada burung di ininya kan. Tapi mereka bertiga adik-beradik Sampan Gole ini seperti dipertemukan dengan sosok yang sama. Yaitu mungkin inilah si raja itu. Tapi yang jelas, Wak, dari semua cerita yang dialami oleh keluarga intinya Bang Moses sendiri, Bang Moses pun dapat menyimpulkan bahwa raja itu memang benar-benar menjaga semua keturunan nenek. Karena beberapa bulan yang lalu, Wak, pada saat ayahnya Bang Moses sudah meninggal dunia, kan semua keluarga sempat berkumpul tuh di rumahnya Bang Moses di Sampit. Bang Moses pun masih menyempatkan untuk sesekali bertanya nih sama om-omnya Bang Moses tentang keberadaan si raja itu. Dan jawaban mereka hampir sama, yaitu apa? Mereka menjalani hidup dan memegang kepercayaan Kristen seutuhnya. Tapi untuk hal yang satu ini atau soal raja ini, mereka pun tidak menyangkal sama sekali dan mereka mengaku bahwa di berbagai kesempatan mereka sering merasakan kehadiran raja ini. Dan menurut om-omnya Bang Moses, Wak, mama kamu adalah orang yang paling mungkin menjadi keturunan yang paling disayangi. Karena semasa hidupnya dia tidak pernah menyusahkan orang lain. Bagaimanapun yang terjadi di dimensi yang tidak dapat mereka kuasai, Bang Moses masih berharap keluarga Bang Moses tetap diberi kesehatan. Kesehatan yang layak tepatnya dan dijauhi dari segala bentuk mara bahaya. Amin. Tapi yang jelas, Wak, dari ceritanya Bang Moses ini, ketidaktahuannya kita tentang kehidupan yang ada di dimensi lain sama besarnya dengan ketidaktahuan kita tentang kehidupan di tata surya yang lain. Betul? Bahkan kita sendiri pun masih belum bisa secara pasti menjelaskan apa itu mimpi. Sebagian besar mungkin ada juga orang yang berpikiran bahwa kita ini hidup di 3 dimensi. Padahal saat ini kita hidup di 4 dimensi. Dan sudah ada banyak ilmuwan yang secara teori menjelaskan bahwa sebenarnya ada 11 dimensi. Ya sebegitu dangkalnya gitu lah, Wak, pengetahuan kita. Dan bagi Bang Moses sendiri, Wak, yang selalu mencari penjelasan nih untuk hal apapun, Bang Moses akan terus mencari jawabannya. Dan kesimpulan yang Bang Moses ambil terhadap suatu hal yang terjadi saat ini, Wak, bolehlah berubah mungkin nanti di suatu saat ketika ada penjelasan yang lebih baik. Ini aku ngomong juga sama kalian yang agak skeptis ya. Mungkin nanti akan berubah, Wak. Kayak aku yang no K-pop, akhirnya jadi ARMY aku. ARMY jalur karma. Mungkin nanti itu juga akan terjadi kepada kalian yang skeptis sama hal-hal yang seperti ini. Ya kan? Dan Bang Moses juga ingin berpesan kepada kalian semua, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk perkembangan diri dan berbuat baiklah terhadap segala hal yang saat ini mampu kita lihat dan kita rasakan sendiri. Terima kasih banyak Bang Moses dan sekian cerita dari Bang Moses, Wak. Bang Moses juga open Q&A ya, apabila ada mungkin dari Wawak semua yang memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang kejadian tadi ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan suku Dayak, boleh silakan tanya aja Bang Moses ke Instagram yang ada di sini. Dan semoga juga di lain waktu Bang Moses bisa menceritakan cerita-cerita lainnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bang Moses, salam buat keluarga. Terima kasih sudah menambahkan koleksi cerita horor kami yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Kita dari tadi nggak ada lihat sosok-sosok kan, tapi adalah kehidupan multidimensi gitu. Tapi yang jelas, gimana menurut kalian soal kisahnya Bang Moses ini? Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama juga? Atau kalian pernah mengalami yang lebih ekstrim lagi daripada ini? Boleh komen di bawah, atau kalau misalnya kalian pengen menceritakan kisah horor kalian yang sama seperti Bang Moses atau lebih ekstrim, bisa langsung email aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp sama sosial media kalian biar kami gampang gitu ngubungin kalian ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Panjang kali ini nanti videonya ya pasti ya. Sampai mana tadi closingnya lupa.
Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.